نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayang Dia telah membangunkan kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan keberkahan umat ini pada waktu pagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi seperti ini para sahabat mereka mengambil peluang dari keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka mulai berdagang pada waktu pagi, mengambil keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dan keuntungan dalam perdagangan dia. Pada waktu pagi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan biasanya memulai perjalanan pada waktu pagi. Dalam satu peperangan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memulai serangan di waktu pagi. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut mengenai serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat yang menceritakan mengenai serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar. Dalam hadis pun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengepung kota-kota di Khaybar pada waktu pagi. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita untuk berada di sini, belajar sama-sama, mudzakarah mengenai beberapa ilmu yang insyaallah akan disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai satu hadis. Hadis ini biasanya disebut sebagai hadis Herakla ataupun Heraklius. Heraklius ini nama satu raja Romawi yang memerintah pada tahun 610 Masehi sampai 641 Masehi. Hadis ini lebih kurang menceritakan mengenai dialog antara Abu Sufyan, salah seorang yang pada waktu itu masih terkenal sebagai satu orang tokoh yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dipanggil oleh Maharaja Kaisar Heraklius untuk bertanya mengenai perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-7. Hadis ini kami riwayatkan daripada ustaz kami Syekh Abdul Fattah bin Abbas, daripada gurunya Syekh Salimullah Khan. Daripada gurunya lagi Syekhul Islam Husain Ahmad Al-Madani, daripada Syekhul Hind Mahmud Hassan Ad-Diyobandi, daripada Syekh Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi, daripada Asy-Syahir Syah Abdul Ghani Ad-Dihlawi, daripada Syekh Maulana Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi, daripada ayahnya Asy-Syekh Abdul Aziz
daripada ayahnya yang terkenal dengan nama Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Daripada gurunya lagi Syekh Abu Tahir Muhammad bin Ibrahim Al-Kurdi. Daripada gurunya yaitu ayahnya Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi. Daripada gurunya lagi Syekh Ahmad Al-Qushashi. Daripada gurunya Ahmad bin Abdul Quddus Abul Mawahib Asy-Shinnawi. Daripada gurunya Syamsuddin Ramli Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Daripada Syekh Zakaria Muhammad bin Muhammad Abi Yahya Al-Ansari. Daripada gurunya Syekh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dan ini antara guru-guru kami. Dan sampai akhirnya sanadnya sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan daripada gurunya Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', daripada gurunya Syuaib, daripada Imam Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Abbas. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ni perawi ataupun pencerita kisah ini. Beliau cerita bahwa Abu Sufyan bin Harb cerita sama dia bahwa Maharaja Heraklius telah mengantar utusan untuk bawa dia jumpa, untuk menjemput dia, mengundang dia datang ke istananya bersama sekumpulan orang-orang Quraisy. Pada waktu itu mereka sedang berdagang di Syam dalam tempo yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Pada waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini sedang berniaga ke Syam. Jadi setelah diundang oleh Maharaja Heraklius, mereka pun datang ke istana Maharaja yang ketika itu beliau baginda sedang berada di Ilya, yaitu di Baitul Maqdis sekarang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada pertemuan tiga tokoh, yaitu yang pertamanya Abu Sufyan. Abu Sufyan gimana dia bisa ada di Syam waktu itu? Syam ni nama lama bagi daerah yang besar di negara Arab, merangkumi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Jadi waktu itu dipanggil Syam. Ketika itu Abu Sufyan gimana dia bisa di situ? Latar belakangnya, backgroundnya dia bisa berada di situ adalah karena dia berdagang. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka ada satu kebiasaan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan li'ilafi Quraisy, demi satu kesenangan yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy, yaitu apa? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kesenangan yang diberikan kepada mereka adalah mereka bisa bepergian. Rihlatash syita'i was-shaif, pada waktu di musim dingin dan pada waktu musim panas. Jadi pada waktu musim dingin orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka akan berdagang, akan bepergian untuk berdagang ke negeri Yaman, ke bawah, ke selatan. Karena di Yaman ini panas. Jadi waktu musim dingin mereka akan ke bawah, akan ke Yaman. Dan pada waktu musim panas mereka akan berdagang ke Syam, ke utara, ke atas, karena di Syam ini dingin. Jadi ini satu kebiasaan mereka yang merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Maharaja Heraklius, bagaimana dia sedang berada di Syam. Dia bisa berada di situ karena ketika itu dia baru selesai daripada memerangi tentara Persia. Pada waktu itu Maharaja Heraklius ingin menunaikan nazarnya. Ketika itu dia bernazar, kalau saya bisa mengalahkan tentara Persia, saya akan berjalan kaki dari kota Homs. Homs ini di Syria, di Suriah sekarang. Jalan kaki sampai ke Baitul Maqdis. Dan yang ketiganya
adalah utusan Nabi SAW, yaitu disebut di sini sebagai Dihyah Al-Kalbi, satu orang sahabat Nabi SAW yang datang untuk membawa surat Nabi SAW untuk Maharaja Heraklius. Jadi menurut guru-guru kami, pertemuan 3 orang tokoh ini adalah salah satu bentuk ta'yidat ilahiyah ataupun bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur senario-senario dari seluruh dunia supaya bisa mempertemukan 3 tokoh ini, sehingga terbukti dengan jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar seorang rasul. Jadi setelah itu, setelah kembali kepada cerita tadi, setelah orang-orang ini, orang-orang Quraisy, Abu Sufyan yang diketuai oleh Abu Sufyan datang ke istana Maharaja Heraklius. Maharaja sedang dikelilingi oleh pembesar-pembesar Romawi. Setelah dia mengundang mereka datang ke istana, mereka menunggu sebentar dan akhirnya diizinkan untuk masuk bertemu dengan Maharaja di sebuah balai pertemuan. Maka Maharaja pun memanggil juru bahasanya, yaitu penerjemahnya, lalu dia bertanya melalui penerjemahnya, siapa di kalangan kamu yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki ini yang mendakwa sebagai nabi ini? Jadi Abu Sufyan bilang, ya saya paling dekat nasabnya. Jadi menurut satu riwayat, beliau berkata, saya nih sepupu dia. Sepupu di sini bukan maksudnya bapaknya sama bapak Nabi itu adik-beradik, kakak beradik, bukan, tapi kakeknya yang di atas tuh, yaitu kakeknya yang ketiga. Mereka kakak beradik. Jadi nasabnya Abu Sufyan ini nama dia Sohor bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi mereka bertemu di kakek yang ketiga atau keempat. Jadi karena ada di kalangan orang-orang Quraisy yang diundang itu cuma dia yang berasal dari Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf, jadi dia yang paling dekat. Jadi dia bilang, saya yang paling dekat. Maka maka Maharaja pun berkata, oke, bawa dia dekat dengan aku. Dan kawan-kawannya juga. Kawan-kawannya bawa juga dekat dan letakkan mereka di belakangnya. Jadi kenapa nih? Kenapa Maharaja suruh Abu Sufyan di depan, yang kawan-kawannya di belakang? Supaya apa? Supaya kalau Abu Sufyan ini bohong, maka kawan-kawannya nggak akan malu untuk menegurnya. Kalau ditaruh di depan, mungkin kawan-kawannya segan, kawan-kawannya malu. Karena Abu Sufyan ini sudah dianggap sebagai pembesar mereka. Jadi Maharaja pun berkata, oke, beritahu kepada mereka, saya mau nanya sama orang ini, Abu Sufyan ini, mengenai laki-laki ini, yakni mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia bohong, maka dustakan si Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan berkata, kalaulah bukan karena malu, demi Allah, kalau bukan karena malu mereka akan menceritakan kebohongan aku pasti akan bohong. Aku pasti akan bohong mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada satu perkara, yaitu walaupun Abu Sufyan belum lagi masuk Islam waktu itu, tapi dia sudah kenal apa itu baik dan buruk. Dia tahu, dia kenal bahwa yang namanya bohong itu buruk. Jadi dia malu. Orang tahu dia bohong dan malu, orang cerita dia bohong, dia malu. Bagaimana ini? Orang yang belum Islam sudah tahu mengenai baik dan buruk. Jadi baik dan buruk ini dia ada tiga tahap.
baik dan buruk ini ada yang namanya mula'amatut tab'i, yakni sesuai dengan keinginan kita. Ada juga baik dan buruk dengan artian sifat yang sempurna dan sifat yang kurang. Jadi baik dan buruk dalam dua tahapan ini sudah bisa diketahui, dikenal oleh orang, oleh manusia menggunakan akalnya tanpa perlu menggunakan syariat. Jadi dalam dua hal ini kita sama dengan Mu'tazilah, sama-sama mengatakan baik dan buruk bisa dikenal dengan akal. Tapi ada satu tahapan lagi yang baik dan buruk yang hanya bisa dikenal melalui syariat, yaitu baik dan buruk dengan artian adanya pahala dan dosa. Kalau namanya baik dapat pahala, namanya buruk dapat dosa. Yang ini kita sama Mu'tazilah berbeda. Jadi karena Mu'tazilah bilang yang namanya baik dan buruk dengan artian pahala dan dosa ini akal bisa paham, akal bisa tahu. Sedangkan menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya baik dan buruk, al-hasan wal qabih, dengan artian yang tadi yang ketiga hanya bisa kita ketahui melalui syariat, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Jadi di sini baik dan buruk, yaitu bohong yang dikenali sebagai buruk oleh Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, adalah baik dan buruk dengan artian yang kedua, yaitu sifat sempurna dan sifat yang baik dan sifat yang buruk. Kemudian ceritanya yang seterusnya, Abu Sufyan ditanya oleh Maharaja. Jadi Abu Sufyan bilang, perkara pertama yang Maharaja Heraklius tanya sama saya, dia bilang apa? Bagaimana keturunan Nabi itu di kalangan kamu? Jadi kenapa Raja tanya mengenai nasabnya? Namanya raja yang pintar. Maharaja Heraklius ini orangnya pintar. Dia nanya pasti ada motifnya. Kenapa dia nanya gitu? Oke, nanti disebutkan. Jadi Abu Sufyan bilang dia nih fina dzu nasabin. Dalam kalangan kami Nabi Muhammad nih nasabnya baik. Dzu nasabin. Tanwin pada nasabin itu tanwin dipanggil tanwin litta'zim, menunjukkan besarnya ataupun mulianya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang kedua yang ditanya oleh Maharaja, adakah ada sebelum dia di kalangan kamu orang lain yang pernah mendakwa Nabi seperti yang dia bilang? Jadi Abu Sufyan bilang enggak ada. Jadi maksudnya enggak ada tuh di yang dekat-dekat ini. Yang dulu-dulu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa ada. Tapi yang dekat-dekat ini, sebelum-sebelum ini yang dekat enggak ada. Kemudian pertanyaan ketiga, kata Abu Sufyan, dia ditanya oleh Maharaja, di kalangan datuk moyangnya dulu ada enggak raja? Jadi saya bilang enggak ada. Maksudnya enggak ada tuh enggak ada datuk moyangnya yang dekat yang raja. Yang jauh-jauh ada. Keturunan Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berikan juga sebagian dari mereka kerajaan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kami berikan kepada keluarga Ibrahim, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, kitab dan hikmah. Faqad ataina mulkan azima. Kami juga berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi yang enggak ada raja itu maksudnya keturunan-keturunan ataupun nenek moyang Nabi yang dekat-dekat ini. Kemudian pertanyaan keempat yang ditanya oleh Maharaja, jadi orang yang mengikuti dia, orang-orang yang kalangan asyraf, orang kalangan tinggi atau orang-orang yang lemah? Maka Abu Sufyan bilang orang-orang di kalangan lemah. Kemudian pertanyaan kelima, Abu Sufyan ditanya, mereka ini bertambah atau berkurang? Jadi kata Abu Sufyan mereka makin bertambah. Ditanya lagi yang keenam, ada enggak salah seorang pun di kalangan mereka yang sudah masuk Islam murtad dari agamanya karena enggak suka pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu? Jadi Abu Sufyan bilang enggak ada. Pertanyaan ketujuh, pernah enggak kamu mengesyaki, menuduh dia berbohong sebelum dia mendakwa menjadi nabi ini? Jadi Abu Sufyan bilang enggak pernah. Enggak pernah ada sebelum ini dia
Dia disyaki berbohong. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa raja orangnya pintar. Karena dia bisa tahu Nabi ini nggak berbohong melalui dia tidak pernah disyaki, tidak pernah dituduh berbohong. Kalau dituduh saja nggak pernah, maka sama sekali nggak mungkin dia pernah berbohong. Jadi pertanyaan yang ke-8, Maharaja tanya, pernah nggak dia menipu, mengingkari janji? Dijawabnya, kami nggak pernah. Dia nggak pernah memungkiri janji. Kemudian Abu Sufyan di sini dia coba untuk, karena dia belum Islam, dia coba untuk menghasut raja. Dia bilang apa? Sekarang ini kami sedang berdamai dengan dia. Kami nggak tahu dia akan buat apa pula sekarang. Jadi di sini Abu Sufyan coba untuk menghasut raja. Dia seolah-olah ingin mengurangi kredibiliti raja terhadap Nabi, tapi raja sebagai satu orang yang pintar, dia enggak termakan hasutan dia. Jadi Abu Sufyan bilang, saya enggak ada peluang apa-apa untuk memasukkan jarum hasutan saya dalam pertanyaan-pertanyaan ini kecuali di sini saja. Cuma ini saja yang bisa saya bilang, yang enggak dibilang berbohong. Kemudian pertanyaan yang ke-9, pernah enggak kamu berperang dengan dia? Abu Sufyan bilang pernah. Jadi bagaimana perang kamu dengan dia? Abu Sufyan bilang, perang kami dengan dia berselang-seli. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Ditanya lagi, apalagi perintah yang dia perintahkan kepada kamu? Abu Sufyan bilang, dia perintahkan kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dan dia melarang kami, jangan kamu menyekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi bagaimana kita tidak menyekutukan sesuatu lain dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala ini ada 5. Jadi 5-5-nya itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Yang keduanya, Allahus Samad, Allah yang tidak memerlukan apa-apa. Ini sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kemudian sifat ketiga, lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Yaitu dari sini bisa difahami sifat baqa, yakni sifat kekalnya Allah. Allah tidak perlu penerus, Allah tidak perlu anak. Dan sifat yang keempat, walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Yaitu di sini kita bisa memahami sifat qidam Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan anak siapa-siapa, Allah bukan lahir dari siapa-siapa, Allah bukan datang dari siapa-siapa, Allah bukan dicipta siapa-siapa, bahkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya qidam, qadim, tidak ada permulaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Bisa difahami di sini sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda sama sekali dengan makhluk, tidak ada yang menyamai dengan dia. Itu cara kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memahami sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kata Abu Sufyan, Nabi ini suruh kami tinggalkan kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh datuk moyang kamu. Dia perintahkan kami juga untuk salat, berkata benar, menjaga marwah, harga diri, dan menghubungkan silaturahim. Oke, jadi di sini dimulai sesi. Tadi sesi pertanyaan kan, sesi soal jawab. Jadi di sini Maharaja Heraklius memulai sesi komentar. Jadi dia nanya semua pertanyaan tadi, 11 pertanyaan, bukan cuma basa-basi, tapi ada sebabnya kenapa. Jadi dia bilang kepada penerjemahnya, oke, kamu bilang sama dia nih, sama Abu Sufyan, tadi saya tanya kamu mengenai nasab Nabi ini. Kemudian kamu bilang dia nih nasabnya mulia. Maka kenapa saya tanya gitu? Karena begitu juga nabi-nabi yang lain semua diutus dengan nasab yang mulia dalam kaum mereka. Semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka. Mereka punya
garis keturunan yang mulia. Antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada nabi-nabi, mereka berasal dari keluarga yang mulia ini adalah karena mereka akan menjadi ikutan untuk para umatnya. Dan itu menuntut mereka untuk mempunyai satu kedudukan yang mulia di kalangan kaum mereka, di kalangan umat. Kemudian Maharaja bilang lagi, tadi saya tanya, ada enggak orang lain sebelum dia yang pernah mendakwa jadi nabi? Jadi kamu bilang enggak ada. Maka saya buat kesimpulan, kalau ada orang lain sebelum dia yang pernah berkata seperti kata-kata dia, maka saya akan bilang orang ini cuma meniru, mengikut-ngikut kata-kata orang sebelumnya. Kemudian Maharaja bilang lagi, tadi kamu bilang di antara ayahnya, datuk moyangnya enggak ada yang raja, enggak ada yang memiliki kerajaan. Jadi saya bilang kalau memang ada di kalangan datuk moyangnya yang pernah dulu jadi raja, maka saya bilang nih orang cuma mau menuntut kembali, mengambil kembali kedaulatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, oleh datuk moyangnya. Kemudian kamu bilang kamu enggak pernah menuduh dia sekalipun berbohong sebelum dia mendakwa menjadi nabi. Maka di situ saya bisa tahu bahwa enggak mungkin kalau sama orang lain, sama manusia lain dia bohong, tiba-tiba mengenai Allah dia bohong, enggak mungkin. Kemudian saya tanya lagi tadi, kamu adakah yang mengikuti dia orang yang mulia atau orang-orang yang lemah? Maka kamu bilang yang mengikuti nabi ini orang-orang yang lemah kebanyakannya ataupun pada peringkat permulaan, pada peringkat awalnya memang kebanyakan yang mengikuti nabi orang-orang yang lemah, orang-orang bawahan, para hamba, bukan orang-orang yang asyraf, orang-orang yang hebat, orang-orang atasan, bangsawan dan sebagainya. Jadi kata Maharaja begitulah, itulah mereka inilah, yakni orang-orang yang lemah inilah sebenarnya pengikut nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain juga sama, yaitu mereka diikuti oleh kebanyakannya orang-orang yang lemah. Jadi kenapa orang-orang yang lemah ini mereka menjadi pengikut para nabi secara umumnya? Karena ada dua sebab. Yang pertamanya karena ketika dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha." Bila kami hendak membinasakan suatu kaum, kami akan perintahkan orang-orang yang diberi kemewahan di tempat itu, lalu mereka akan berbuat kerusakan, mereka akan menindas orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah nih, apabila mereka ditindas, lalu mereka mendengar ada satu seruan yang memberi harapan kepada mereka untuk bisa lepas dari kezaliman dan penindasan tersebut, mereka akan langsung, akan cepat pergi menerima seruan tadi. Jadi oleh karena itulah para nabi ini mereka disambut dengan begitu cepat oleh orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang lemah, bila mereka mendengar seruan nabi-nabi, la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, jangan kita sesama kita memperhambakan sesama manusia. Jadi bila mereka mendengar seruan nabi yang seperti ini, maka mereka akan cepat datang kepada nabi-nabi. Maka oleh karena itu ramai di kalangan nabi-nabi, yang pengikutnya juga ramai dari kalangan orang-orang yang lemah. Dan sebab yang kedua adalah karena orang-orang yang asyraf nih, orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang hebat dalam masyarakat, orang petinggi-petinggi masyarakat. Menurut Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab beliau Al-Hujjatullahil Balighah, beliau bilang pada orang-orang yang petinggi-petinggi masyarakat ini ada 3 hijab, ada 3 pendinding yang menghalang mereka daripada beriman. Yang pertama dipanggil hijabut tabi'i, yaitu pendinding tabiat, yakni syahwat mereka, keinginan mereka untuk enggak mau susah, enggak mau menerima kesusahan dalam mengamalkan agama. Yang keduanya dipanggil hijabur rasmi, ataupun pendinding yang berbentuk adat, protokol dan budaya yang diada-adakan oleh mereka. Jadi karena orang-orang ini mereka mengada-adakan satu adat, budaya, protokol yang mereka rasa mereka perlu patuhi, jadi mereka merasa kami enggak perlu mengikut nabi ini, dan nabi ini enggak selevel sama kita.
Yang ketiganya adalah hijab, dipanggil hijabu su'il ma'rifah, kefahaman ataupun ilmu yang salah. Ilmu yang salah ini terjadi biasanya apabila belajar ilmu-ilmu yang tidak bersumberkan wahyu. Contohnya ilmu-ilmu sains, falsafah. Tapi belajar ini dalam keadaan tidak mengikat ilmu itu dengan sandaran wahyu. Jadi ilmu itu bukan artinya nggak boleh dipelajari, tapi apabila dipelajari tanpa menyandarkan, mengikat ilmu itu dengan sandaran wahyu, maka ilmu itu bisa menjadi ilmu yang salah karena tiada panduan daripada wahyu. Yang namanya ilmu ini, ilmu yang paling benar adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Zat yang paling maha mengetahui. Jadi kalau satu-satu ilmu tidak dipanggil, tidak ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, maka tidak dapat dipastikan mengenai kebenaran ilmu itu. Jadi inilah 3 hijab yang menghalang orang-orang petinggi masyarakat untuk menerima dakwah nabi-nabi, sehingga yang menjadi penerima dakwah yang ramainya adalah di kalangan orang-orang yang lemah. Kemudian ditanya lagi, dia bilang lagi, kamu bilang tadi orang-orang nabi ini semakin lama semakin bertambah. Kenapa bertambah? Karena yang namanya iman ini dia ada kemanisannya. Kemanisan iman ini tarikan, dia mempunyai tarikan yang asli. Dan agama-agama lain yang batil, mohon maaf, nggak ada tarikannya. Dibilang oleh Ustadz kami seperti mayat. Mayat ini nggak ada tarikannya karena nggak ada ruhnya. Yang namanya Al-Quran, hadis, wahyu itu ruh. Nah, dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran ini sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada kamu ruh. Karena yang namanya Al-Quran, hadis ini dia menghidupkan, ada tarikannya karena dia hidup. Yang namanya mayat gak ada ruhnya, maka gak ada tarikannya. Jadi yang namanya agama-agama batil, tarikannya cuma 3 ta, yaitu wanita, harta, dan tahta. Jadi kata Ustadz kami, orang-orang yang murtad keluar dari Islam, bukan mereka murtad karena benci sama Islam, benci pada iman, tapi mereka murtad karena kepentingan. Ada kepentingan yang lain di sebalik daripada kemurtadan mereka. Bukan karena kebatilan itu mempunyai tarikan, tapi karena ada kepentingan yang lain. Jadi begitulah iman. Kemudian tadi kamu bilang orang-orang yang sudah masuk Islam semuanya nggak ada yang keluar dari agama Islam karena benci kepada agama ini. Maka kata Maharaja, begitulah iman ketika kegembiraannya, keseronokannya sudah masuk ke dalam hati, sudah sebati. Ketika hati dan keenakan iman itu sudah sebati, larut, tenggelam, menyatu dalam hati satu orang, maka dia nggak mau keluar lagi. Itu kemanisan iman. Jadi kamu bilang Nabi ini nggak pernah dia memungkiri janji ataupun amanah. Maka kata Maharaja, begitulah semua rasul-rasul yang lain semuanya tidak pernah memungkiri janji. Jadi kata Maharaja, kalau apa yang kamu bilang ini benar, pasti Nabi ini akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa syahadah minal adu ataupun laporan-laporan yang dibuat oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laporan-laporan yang ternyata berpihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bisa memahami, mempelajari bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya membuktikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas sekali, sehingga bagi mereka yang menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap menampakkan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukti-bukti kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
di depan mereka dengan jelas. Bahkan Maharaja Heraklius sendiri bersaksi, kalau memang betul pasti dia akan menguasai tempatku ini. Saya tahu dia pasti akan muncul, tapi saya enggak menyangka bahwa dia akan datang di kalangan Quraisy. Di kalangan kamu, yakni di kalangan Quraisy. Yang keduanya kita bisa pahami di sini bahwa walaupun kita mempunyai keyakinan yang benar, ilmu yang benar sebagaimana Maharaja di sini, tapi karena pada akhirnya Maharaja walaupun dia sudah menzahirkan persahabatan dia dengan Nabi, dia menghormati Nabi, dia memuliakan surat yang dihantar oleh Nabi, berbeda dengan Raja Persia ketika itu. Maharaja Heraklius menyimpan surat Nabi ini dalam kain sutra, dan dia bilang selama surat ini ada bersama kami maka kita akan ada keberkahannya. Jadi beda dengan Maharaja Persia. Maharaja Persia mencabik-cabik surat Nabi, maka oleh karena itu kerajaannya juga dicabik-cabik oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, tindakan kita sebagai orang yang punya ilmu, yang punya keyakinan terhadap kebenaran Nabi, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tindakan kita harus sama dengan keyakinan dan ilmu yang kita ada. Jadi Maharaja di sini walaupun dia memiliki ilmu yang benar, tahu, yakin, nampak tanda-tanda mengenai kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia tidak mau datang beriman kepada Nabi, bahkan mengutamakan kerajaan dia, maka menurut jumhur ulama beliau mati dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan kufur. Jadi oleh karena itu kita harus memperbaiki tindakan kita sehingga sama dengan keyakinan kita. Dan yang ketiganya, kita bisa melihat bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam mendukung kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas bukti-bukti yang membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang benar. Dan yang keempat adalah kita bisa juga mempelajari di sini mengenai kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu jujur dan begitu dihormati, begitu dipercayai oleh semua orang, bahkan oleh musuhnya sendiri. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segenap sudut. Allah Subhanahu wa taala beri jaminan kepada Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Kamu berada di atas akhlak yang paling besar. Akhlak ini ada 3 tahap kan. Akhlak hasan. Akhlak hasan kalau kita ada orang buat jahat pada kita, kita balas jahat. Itu satu kebaikan, satu akhlak yang baik, satu keadilan. Ada tahap yang kedua, akhlak yang karimah. Tahap yang ketiga, akhlak azimah, yaitu akhlaknya Nabi SAW. Yaitu bila orang buat jahat pada dia, ia balas dengan kebaikan. Itu akhlak yang tahap yang paling tinggi. Jadi insyaAllah semoga daripada sedikit pelajaran daripada hadis ini bisa kita ambil intisarinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.